Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Fikih Ibadah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Novi Yuliana dengan NIM 422-1090, kemudian dengan saya sendiri, Hana Syahrani dengan NIM 422-1091, kemudian Nadia Halisa Fitri dengan NIM 422-1092. Dan langsung saja saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Wudhu, Tayamum, dan Mandi Besar. Wudhu. Pengertian dari wudhu. Wudhu secara etimologi diartikan sebagai kebersihan yang dapat menghilangkan hadas kecil. Sedangkan menurut istilah syara, wudhu ialah gerakan membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh dengan kaki didahului dengan niat dan dilakukan secara tertib. Syarat sahnya wudhu: pertama, beragama Islam; kedua, mumayyiz; ketiga, menggunakan air yang suci dan menyucikan untuk menghilangkan hadas; yang keempat, bersih dari sesuatu yang dapat mencegah masuknya basuhan air ke kulit, seperti cat kuku, make up yang tebal, dan anti air; yang kelima, tidak ada apapun yang dapat mengubah air yang digunakan untuk berwudu, benda yang dapat mengubah warna, rasa, dan bau. Fardu wudhu, adapun diantaranya: A. Niat; B. Membasuh kedua belah tangan sampai siku; C. Mengusap sebagian rambut kepala; D. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki; E. Tertib. Sunnah-sunnah wudhu diantaranya: membaca basmalah sebelum melakukan wudhu, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan, berkumur-kumur 3 kali dan membersihkan lubang hidung, kemudian mengusap seluruh kepala, mengusap 2 buah telinga bagian luar dan dalam, kemudian mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri, menyela jari-jari tangan dan kaki, mengulangi basuhan sampai 3 kali, tidak berbicara ketika mengerjakan wudhu, bersiwak atau menggosok gigi, menghadap kiblat, dan membaca doa sesudah wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu diantaranya: keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur meskipun hanya berupa angin. Yang kedua, hilangnya akal karena gila, pingsan, mabuk, atau tidur nyenyak, kecuali tidur dengan posisi duduk yang pas sehingga tidak memungkinkan kentut. Yang terakhir, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa adanya penutup atau penghalang. Lalu selanjutnya tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum berasal dari asal kata tayamama yang berarti bermaksud. Secara istilah, tayamum yaitu menyampaikan debu kepada wajah dan kedua tangan dengan niat khusus. Tayamum merupakan sarana bersuci pengganti wudhu dan mandi wajib ketika terdapat uzur untuk melakukannya. Tayamum merupakan salah satu bentuk toharoh menggunakan debu di sekitar apabila tidak ada air untuk bersuci. Selain itu, tayamum juga dilakukan pada orang yang sakit yang tidak boleh terkena air. Secara istilah fikih, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua belah tangan sampai siku dengan debu yang bersih dan cara tertentu. Tayamum dapat diartikan sebagai upaya penyucian pengganti wudhu. Tayamum dapat menggantikan fungsi wudhu untuk sebagai bentuk keringanan bagi orang yang sakit yang tidak boleh terkena air. Selanjutnya adapun sebab-sebab tayamum, yaitu tidak terdapat air. Terdapat air tapi tidak dapat menggunakannya karena beberapa alasan, yaitu karena sakit. Jika seseorang sedang sakit, maka boleh bertayamum karena khawatir akan bertambahnya sakit, dan lainnya. Yang kedua, kebutuhan atas air. Jika terdapat air namun dibutuhkan oleh hewan yang terhormat, maka dibolehkan bagi seseorang untuk bertayamum. Yang dimaksud dengan hewan yang terhormat adalah setiap hewan yang dilarang dibunuh tanpa sebab. Lalu selanjutnya, sebab-sebab tayamum. Ada air yang dijual dengan harga di atas rata-rata. Yang ketiga, terdapat sesuatu yang menghalangi untuk mencapai air seperti binatang buas. Yang keempat, keberadaan air yang sangat jauh.
Yang kelima, keadaan yang tidak memungkinkan memakai air, seperti misalnya pada kondisi yang sangat dingin. Lalu syarat-syarat tayamum. 1. Bertayamum dengan debu. Syarat debu yang diperbolehkan untuk bertayamum adalah debu yang suci, tidak najis, debu yang murni, tidak tercampur dengan benda lain, misalnya saja tepung. Debu yang memiliki serbuk debu ditandai dengan ada yang menempel di anggota tayamum. Yang kedua, menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang ketiga, menentukan arah kiblat. Yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Selanjutnya, pembatal tayamum. Semua perbuatan yang membatalkan wudhu. Murtad, karena tayamum dilakukan untuk kebolehan melaksanakan sholat, sehingga hal itu tidak diperlukan bagi orang yang murtad. Lalu menemukan air bagi yang bertayamum karena tidak terdapat air. Yang terakhir, mampu menggunakan air. Mandi besar. Pengertian mandi besar. Menurut bahasa, yaitu al-ghusl atau al-ghusl yang berarti mengalirkannya air pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung jari kaki, disertai dengan niat sesuai dengan keperluannya, mungkin untuk menghilangkan hadas besar atau mandi sunnah. Pengertian mandi besar adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar ada 6. 3 diantaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan, diantaranya yang pertama, bertemunya dua khitan, baik keluar sperma maupun tidak, baik dengan sadar ataupun tidak. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, mati. Sedangkan 3 lainnya hanya khusus perempuan, yaitu haid, nifas, dan wiladah. Fardu mandi besar. 1. Niat. 2. Membasuh seluruh badan dengan air. 3. Keramas lalu menyiramnya sebanyak 7 kali. 4. Lalu berwudu. 5. Terakhir menyiram seluruh anggota tubuh sebanyak 3 kali, dimulai dari kanan dan dilanjutkan yang kiri. 6. Setelah selesai mengucapkan alhamdulillah. Sunnah mandi besar. Yang pertama, mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, membaca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan mandi. Yang kelima, menggosok seluruh lipatan-lipatan kulit. Yang keenam, membaca doa sebagaimana doa setelah wudhu. Syarat sah mandi besar. Adapun syarat sah melakukan mandi wajib atau mandi besar adalah sebagai berikut. Beragama Islam, tamyiz atau sudah bisa membedakan hal baik dan buruk, suci dari haid, nifas, dan wadilah, tidak ada yang mencegah mengalirnya air pada anggota tubuh, mengetahui hukum wajibnya mandi dan wudhu dengan baik, air yang digunakan harus suci, dan yang terakhir sudah memasuki waktu sholat. Sekian pemaparan video presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang dirasa kurang mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.